Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Kita minta tuntunan Tuhan. Kemudian kita membaca kitab suci dan merenungkannya. Siapkanlah hatimu, siapkanlah pikiranmu untuk berjumpa dengan Tuhan pada saat yang istimewa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu untuk bersemasut kepada Engkau, karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Lihatlah kami putra-putrimu yang percaya pada kebesaranmu, yang percaya pada kuasamu. Bimbinglah kami supaya kami tetap hidup bersama Engkau, ya Tuhan. Teristimewa mampuan kami untuk senantiasa berbuat baik pada orang-orang lain, juga bagi mereka yang senantiasa melawan kehendak kami, yang membuat kami jatuh dalam dosa. Bimbinglah kami supaya kami selalu ada bersama Engkau, ya Tuhan. Teristimewa dimampukan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Tuntunlah niat kami supaya kami senantiasa berpikir yang positif, mau berbuat yang terbaik demi kepentingan orang lain. Kami percaya pada kuasa-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami manusia yang berdosa ini, yang kini datang kepada Engkau. Minta bantuan-Mu, ya Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita baca kitab suci yang ditulis oleh Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Isinya sebagai berikut. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini kita menyadari bahwa memang ada banyak teman yang mendukung pikiran-pikiran kita. Banyak orang juga mendukung ide-ide kita. Tetapi juga tidak sedikit orang juga yang mau mengancam kehidupan kita, karena merasakan kehadiran kita sebagai ancaman untuk mereka. Maka benarlah bahwa orang yang simpati kepada kita, tetapi juga tidak sedikit orang yang bermusuhan dengan kita. Lalu apa yang kita mesti buat? Ingatlah kata-kata Yesus.
Kalau musuh-musuh ada di depan engkau, atau ada sekitar engkau, janganlah kau memusuhi mereka. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tak ada gunanya. Tapi mereka yang mengancam kehidupanmu, mereka yang mengolok-olok engkau, biar tidak sepadan engkau, hendaklah kau juga berbuat baik kepada orang-orang itu. Yang suka mencaci maki engkau, dan kau balas dan caci maki, kau jangan jatuh pada dosa. Kau bersih di mata Tuhan. Jangan sampai hanya karena omongan orang itu. Jangan sampai hanya karena kata-kata kasar itu kau terjebak dengan omongan itu, dan kau juga jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, kita adalah milik Tuhan Allah. Jauhkanlah semuanya bisa membuat engkau jauh dari Tuhan Allah. Betapa indahnya kita bersatu dan bersekutu dengan Tuhan Allah, karena Tuhan senantiasa membantu kita tiap saat. Teristimewa bila engkau butuh bantuan Tuhan Allah. Memang iblis juga bergerak melalui orang lain yang mau bersekutu bersama dengan dia. Lawan-lawanmu, orang-orang yang benci engkau, orang-orang yang dendam kepada engkau, janganlah kau terpengaruh dengan omongan orang-orang itu. Jangan kau terjebak dengan perbincangan mereka, karena kau percaya Allah ada bersama engkau. Dia menambahkan lagi, janganlah menghakimi orang lain supaya kau juga tidak akan dihakimi. Jangan kau menghukum orang lain supaya orang lain juga tidak akan menghukum engkau. Lebih baik bersatu hati, lebih baik bersekutu hati dengan orang-orang, termasuk juga lawan-lawanmu selama ini. Memang banyak orang senantiasa marah karena apa? Dia sudah berusaha baik-baik, berbuat baik-baik, rencana baik-baik, bertindak baik-baik untuk kepentingan banyak orang. Tetapi ternyata ada lawan yang mau menghancurkan rencana-rencana itu. Ada lawan yang mematahkan rencana-rencana itu. Bahkan mau menghalangi supaya jangan sampai terjadi apa yang kita rancangkan itu. Saudara sekalian, sakit hati menyaksikan orang-orang semacam itu. Tapi Tuhan pesan, jangan kau terjebak dengan orang-orang semacam begitu. Mereka suka berbuat jahat karena suka pada kejahatan, suka pada kedosaan. Tapi kau, anak Allah, jangan sampai bertindak demikian, karena kau selamanya berkati oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan melihat kau orang baik yang senantiasa mau berbuat baik kepada siapa saja. Kalau kau berbuat baik, janganlah tuntut supaya orang lain juga berbuat baik kepada engkau. Tidak perlu. Kau berbuat baik karena kau mau tolong orang itu. Kau berbuat baik karena kau mau supaya dia juga bertumbuh dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kau berbuat baik karena kau juga mau dia berkembang sebagai manusia yang sama seperti engkau. Berbuat baik karena kau mencintai dia. Berbuat baik karena kau mau supaya dia juga maju ke depan bersama keluarganya. Oleh karena itu, kalau kau berbuat baik kepada mereka, janganlah kau minta supaya mereka juga berbuat baik kepada engkau. Tidak perlu. Nanti Tuhanlah yang akan memberkati engkau. Dia katakan, janganlah kau pakai ukuranmu untuk mengukur orang lain dan hukum mereka, bahkan menghakimi mereka. Karena ukuran yang sama akan Tuhan pakai juga untuk mengukur engkau. Karena kau terjebak dengan keadaan orang-orang itu. Kau milik Allah, dan kita semua milik Allah. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, hendaklah engkau murah hati seperti Tuhan murah hati adanya. Kau senantiasa punya hati yang baik, karena Allah itu berbuat baik senantiasa kepada engkau. Milikilah hati yang penuh cinta, milikilah hati yang penuh kasih, milikilah hati yang penuh belas kasih, yang tidak dendam, yang tidak amarah, yang tidak punya kebencian. Karena kebencian, dendam hanya mendatangkan musibah besar sesudah pertikaian itu. Tak ada gunanya, saudara sekalian. Tuhan mau kita berbuat baik lebih daripada orang-orang berdosa. Tuhan katakan, kalau kau hanya berbuat baik kepada orang yang mencintai engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Kau mesti lebih dari orang-orang berdosa.
Kalau kau hanya memperhatikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada engkau, yang pernah perhatikan engkau, apakah jasamu kau hanya balas budi? Kau tidak lebih juga dengan orang-orang berdosa lainnya, yang juga mereka berbuat baik kepada orang-orang karena pernah mengalami kebaikan dari orang-orang itu. Maka Tuhan bilang begini, hendaklah engkau mencintai juga musuh-musuhmu. Berbuat baiklah kepada mereka, meskipun kau dicelah, meskipun kau dibicarakan, meskipun sejahat kepada engkau, jangan kau balas dendam kepada mereka. Kau punya kemurahan hati, kau tenang, kau diam, kau jangan balas dendam. Karena semuanya itu di bawah pandangan mata Tuhan Allah. Betapa bahagia hidup ini kalau hati kita sungguh-sungguh punya kasih, punya belas kasih, punya cinta, murah hati, seperti Bapa di surga, murah hati adanya. Karena itu yang saya ajak ialah yang pertama, senantiasa pikirkanlah bagaimana berbuat baik kepada orang-orang lain. Berbuat baik terus-menerus, tak ada batasnya. Di mana saja, kepada siapapun juga kita mau berbuat baik, supaya dia bahagia, aku bahagia, dan kita semua berbahagia. Yang kedua ialah tatalah batinmu, aturlah baik-baik hatimu, janganlah sampai jatuh pada emosional. Karena hati yang punya emosi berbahaya, bisa menciptakan hati yang meledak. Akhirnya Anda jatuh pada amarah besar. Dan bila Anda tidak sampai menelurkan emosimu itu, Anda jatuh pada dendam hati, kebencian, dan itu bahaya sekali. Oleh karena itu tatalah batinmu baik-baik, emosimu hendaklah tata betul-betul, supaya hatimu diberkati Tuhan, dan Anda memiliki sebuah hati yang penuh kerahiman, yang penuh cinta, yang punya belas kasih. Marilah kita bersama-sama bersatu dengan Tuhan. Kita mohon Tuhan berkati hati kita, Tuhan berkati hidup kita ini, supaya hati kita sama seperti hati Tuhan Allah. Marilah berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kepadamu atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Sungguh indah. Adalah benar bahwa kami diminta supaya tidak boleh membenci, lawan-lawankan orang-orang yang saban kali mau menghancurkan kehidupan kami. Kau menghendaki kami mau mendoakan mereka. Bahkan Engkau mau kami senantiasa berbuat baik kepada orang-orang itu. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga karena campur tangan-Mu, hati kami juga sama seperti hati-Mu sendiri, yang rela berbuat baik, bahkan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.